cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Dear Ariel, saatnya kamu pulang ke negeri yang menguntai jutaan doa, ke negeri para wali yang salah satunya adalah leluhurmu. Rumah akhirmu berada di sebelah masjid, masjid yang bertempat di kampung ibumu, masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu, dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu, Masjid Al-Mumtaz. Secuil curahan hati Ridwan Kamil yang menyambut haru jenazah putranya Emeril Khan Mumtaz dan membawanya pulang ke tanah air. Bukan hanya sekedar rencana, Ridwan Kamil sebagai ayah bagi almarhum juga menyiapkan tempat istimewa bagi Eril. Sebab itulah, usai proses pemakaman, Ridwan Kamil meresmikan pembangunan Masjid Al-Mumtaz di lahan keluarga dekat dengan peristirahatan terakhir putra tercintanya. Masjid Islamic Center sudah 2 tahun, tidak diniatkan untuk siapa-siapa, semata-mata sebagai dakwah kami dan juga tempat ibadah untuk masyarakat. Namun dalam kesempatan yang istimewa ini, izinkan kami mengumumkan bahwa masjid akan diberi nama sebagai Masjid Al-Mumtaz, masjid yang paling baik, terbaik. Artinya mudah-mudahan menjadi sebuah tempat yang mulia yang kebetulan dinamai dari nama akhir anak kami Emeril Khan Mumtaz. Sesuai syariatnya, lokasi makam terpisah dari masjid, bukan di dalam kawasan, tidak menempel kawasan, tidak di depan kawasan masjid, jauh dan cukup untuk memadai sebagai tempat yang bisa berdampingan dengan baik. Terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan rencana pembangunan Masjid Al-Mumtaz bisa diselesaikan dengan dukungan doa dari semua pihak. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan tanpa alasan Ridwan Kamil memberi nama Masjid Al-Mumtaz seperti nama belakang putra sulungnya yang artinya terbaik, sebab Ridwan Kamil bangga sekaligus kagum dengan kebaikan yang dilakukan almarhum Eril semasa hidup. Setidaknya Eril mampu menjalani hidup selaras dengan filosofi hidupnya. Siapa yang ingin menjadi bunga indah di surga diiringi berjuta doa, maka taburkanlah berjuta kebaikan selama di dunia. Saya adalah nenek untuk Emeril Khan Mumtaz. Alhamdulillah ya Allah, saya mengharapkan dan mendoakan Eril bisa muncul ke permukaan karena dia lahir itu di benua Amerika dan kejadian ini adalah di benua Eropa dan takdirnya seperti yang kita saksikan. Tapi saya mohon, saya bilang bisa dikuburkan di negeri, di benua Asia dan di Indonesia khususnya. Dan sekarang kita saksikan tempat Eril dikuburkan dan kita doakan semuanya. Dan itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa doa saya telah terkabul. Dan saya telah menitipkan kain kafan kepada anak saya pada saat di Swiss untuk mengkafani beliau. Alhamdulillah, pelajaran bagi saya sebagai neneknya bahwa saya belum tentu seperti yang Eril lakukan. Mohon doanya saja, semoga kita semua belajar dari
apa yang Eril lakukan, dan semoga khususnya anak saya Muhammad Ridwan Kamil dijadikan menjadi pemimpin yang adil menurut Engkau ya Allah, dan bukan adil menurut manusia. Karena manusia sering tidak puas. Ya Allah, semoga kalau karena menjadi siapapun tujuan kita adalah hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya sekali lagi bahwa terlalu banyak hal baik dan kayaknya akan selalu dikenang, dan buat saya dengan membuat sebuah masjid dengan nama itu supaya kita selalu mengingat pada saat kita sudah mulai lupa sama perbuatan-perbuatan baik manusia, kalau kita ingat sama masjid yang dibuat oleh Kang Emil, jadi kita tahu bahwa banyak kok orang-orang baik dan salah satunya adalah Eril. Memonumentalkan sesuatu itu untuk sesuatu orang yang disayangi dengan untuk cara yang baik, positif kan nggak masalah. Pahalanya berlimpah, pahalanya mengalir kan. Kita bangun masjid di sana, itu berarti kan setiap orang yang berdoa kan selalu mengingat. Dengan mengingat aja kan suatu doa. Keinginan menjadi bunga di surga dengan menabur kebaikan di dunia sungguh terjadi. Sebab bukan hanya keluarga, para sahabat dan warga Bandung sungguh-sungguh mengiringi perjalanan Eril menuju surga dengan doa. Bukan hanya itu, soal dan kekaguman juga diungkapkan oleh para sahabat dan selebriti. Tapi kita mengenal Kang Emil seperti apa ya, dan seperti gue pernah selalu sampaikan bahwa anak itu pasti tidak jauh dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mengajar, mendidik, memberikan nasihat, itulah Eril almarhum yang begitu dicintai sama masyarakat. Yang kita tahu pada masyarakat aja banyak yang mungkin tidak mengenal dia, tapi selain Eril, tapi sosok Kang Emilnya pun juga menjadi sorotan. Kenapa? Karena ya kita tahu anak yang baik pasti dari orang tua yang baik. Bukan artinya kita balik ya, tapi kita percaya bahwa kita pasti kalau kita jadi orang tua pasti mau anak kita juga jadi anak yang baik. Dan begitu bangganya Kang Emil dan istri dan keluarga ngelihat bagaimana Eril begitu dicintai sama masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia, bahkan dunia gitu. Bagaimana kehidupannya semasa dulu ya waktu hidup, ya mungkin saja dia tuh punya kebaikan yang luar biasa di masa hidup. Nah itu balasannya dari Allah, bagaimana semuanya masyarakat Indonesia mendoakan almarhum. 14 hari bisa terasa pendek dalam hidup rutin yang sehari-hari. Tapi 14 hari ini menjadi begitu panjang dalam kehidupan kami. Kami bertanya-tanya, mengapa harus hidup tidak terlalu lama mengharu biru? Tapi, waktu adalah rahasia Allah yang muskil bisa dipecahkan, apalagi menyangkut tentang kelahiran dan kematian. Waktu adalah relatif, begitulah kata orang-orang yang arif. Dan akhirnya kami menerimanya dengan hati yang lapang, sebab kami bisa menemukan banyak sekali petunjuk yang terang. Dalam rentang 14 hari yang sejujurnya sangat melelahkan, namun kami pun mendapatkan banyak pelajaran dan menerima kearifan. Tentang hidup Eril yang secara kasat mata rasanya terlalu singkat, tapi setelah dicermati, ternyata kehidupannya sangat padat, penuh manfaat. 23 tahun mungkin belum cukup untuk menghasilkan karya-karya yang besar, namun terbukti ternyata memadai untuk menjadi manusia yang dicintai dengan akbar. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari, tapi tentang tiap hela nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Kami mengikhlaskan Eril pergi karena kami akhirnya menyadari bahwa Allah telah mencukupkan seluruh amal-amalnya untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya. Mungkin akan berat, tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati
kalau kami tidak akan pernah lagi melihat jasadnya untuk terakhir kali. Bukankah Eril lahir di New York yang berada jauh di seberang? Mengapa tidak jika ia wafat di Swiss yang jauhnya juga tidak berbilang? Bukankah tiap sejengkal tanah adalah milik Allah yang menentukan segala pergi dan pulang? Luncuran doa yang dipanjatkan dari berbagai penjuru negeri adalah limpahan pertanda yang lebih dari cukup bagi kami untuk yakin barangkali Allah memang yang menghendaki agar kepulangannya disambut baik oleh langit dan bumi.